Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa selawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Bapak dan Ibu guru yang pada kesempatan hari ini bisa hadir dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah kita, yaitu SMK 1 Cikarang Utara. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk sambutan pertama atau sepatah dua kata akan disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Saifuddin ST, sebagai Kasubag SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kepala sekolah yang kebetulan hari ini berhalangan hadir karena ada urusan di luar, ada keperluan di luar. Jadi hari ini beliau tidak bisa mengikuti atau undangan dari Bapak dan Ibu para calon guru penggerak. Alhamdulillah di sekolah kita untuk angkatan berapa ini? Angkatan 10. Angkatan ke-10 ada beberapa guru peserta calon guru penggerak. Dan untuk hari ini itu para guru calon penggerak calon guru penggerak hari ini melaksanakan aksi nyata diseminasi budaya positif yang mungkin nanti akan dipaparkan oleh masing-masing para guru calon guru penggerak, begitu Pak. Ya. Dan mudah-mudahan nanti ketika para calon guru penggerak ini, rekan-rekan kita memaparkan masing-masing mungkin budaya positif yang akan mereka sampaikan, mudah-mudahan dari paparan-paparan guru-guru calon penggerak ini nanti akan membawa budaya positif di sekolah kita, ya, khususnya sehingga membawa sekolah kita menjadi lebih baik lagi ke depan dan bisa membawa atau dari budaya positif ini menambah poin mungkin bagi sekolah kita. Dan mudah-mudahan ya dari angkatan 10 ini semuanya saya harapkan selesai dan lulus dan dinyatakan lulus sebagai guru penggerak ke depannya. Dan saya harapkan untuk Bapak Ibu guru yang belum bisa mengikuti calon guru penggerak, saya harapkan ke depan ketika dibuka lagi pendaftaran atau apa namanya Pak, pendaftaran ya, pendaftaran calon guru penggerak, mudah-mudahan Bapak Ibu yang belum
mengikuti bisa mendaftar dan ikut sebagai calon guru penggerak untuk menambah wawasan Bapak Ibu sebagai guru yang nantinya bukan hanya guru penggerak tapi bisa menggerakkan guru-guru yang ada. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya, dan mudah-mudahan nanti ketika pemaparan diseminasi budaya positif ini dari Bapak Ibu guru yang hari ini akan melaksanakan aksi nyata, mudah-mudahan bisa membawa dampak positif bagi sekolah kita ke depannya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih tadi sambutan dari perwakilan sekolah ya. Untuk berlanjut ke acara kedua yaitu presentasi ya, mungkin nanti yang pertama akan saya sampaikan sendiri. Sebelum ada presentasi, saya ada pantun sedikit. Ya. Belum. Jalan-jalan ke Pulau Bintang. Jangan lupa bawa terasi. Terima kasih yang sudah datang. Saya ucapkan banyak terima kasih. Ya, baiklah, sebelum kita lanjut lagi, karena kita mulai presentasinya, sebelum kita mulai, marilah kita membaca basmalah. Mudah-mudahan apa yang nanti kami presentasikan bisa bermanfaat buat kita semua, khususnya buat SMK Negeri 1 Cikarang Utara. Baca basmalah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Bapak Ibu, boleh saya berdiri ya? Nah, berdiri ya, karena saya mulai presentasi yang pertama ya, tapi ada pantun lagi, satu lagi. Nah, ada lagi satu lagi. Jalan-jalan lihat pohon kedondong. Di bawah pohon kedondong ada bakul nasi. Izinkan saya dong untuk melakukan presentasi. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin saya akan mempresentasikan sedikit, nggak banyak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa berbuat manfaat. Karena pada hari ini kebetulan memang kami dari TGP Angkatan 10 ada tugas itu aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif di sekolahnya masing-masing. Ya, pada untuk presentasi pertama, ya untuk presentasi pertama kebetulan saya membawakan sendiri. Yang enak mana ya? Ya, saya bawakan sendiri, yaitu pertama budaya positif. Ya, kenapa sih di sekolah itu harus ada budaya positif? Nah, ada yang tahu mungkin kenapa harus ada budaya positif di sekolah? Ya mungkin bapak-bapak, ibu-ibu pernah melakukan tapi nggak tahu tuh apakah itu budaya positif atau termasuk atau tidak. Ya, jadi sini budaya positif itu di sini ada suatu nilai kebajikan yang menjadi keyakinan, pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah komunitas atau lembaga. Nah, di komunitas ini bisa sekolah, ya, bisa instansi, atau bisa yang minimal berbentuk beberapa orang. Ya. Nah, di sini juga terdapat budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir dan bertindak serta mencipta sebagaimana proses pemerdekaan dirinya, sehingga muridnya lebih mandiri dan bertanggung jawab.
Karena kita lingkupnya sekolah, nah berarti kita sini ya. Jadi positif itu di sini. Berarti yang harus melakukan budaya positif itu semua ekosistem yang ada di sekolah. Ya. Jadi semua ekosistem yang ada di sekolah ya minimal harus punya budaya positif. Ya. Jadi budaya positif harus diterapkan supaya anak didik kita, nah ini nanti dia punya kemerdekaan, punya tanggung jawab. Nah, jadi ada hasilnya, ya. Ada hasilnya dari budaya positif itu sendiri. Ya makanya saya sedikit. Nah, kita lanjut. Nah, ya tadi kan budaya positif nih. Nah berarti kan kalau budaya positif berarti harus ada pengaruhnya tuh di sekolah, ya. Harus lingkungannya, di lingkungan itu tersebut harus ada nilai-nilai positifnya. Nah, di sini yang pertama lingkungan. Karena kita lingkupnya sekolah, ya berarti ini ya, warga sekolah yang paling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama. Karena kalau tidak ada ini di warga sekolah atau ekosistem sekolah, ya mungkin nggak akan berjalan dengan maksimal budaya positif yang ada di sekolah. Nah, jadi intinya harus ada kerja sama, saling mendukung, ya, saling belajar sama seperti saya juga baru belajar, ya, saya sama, saya juga baru belajar, ya baru berapa bulan, baru 2 bulan belajar, ya, jadi baru terbuka, oh ternyata budaya positif seperti ini di sekolah harus diterapkan. Yang budaya kurang positif mungkin, nah, tapi saya yakin kalau yang budaya kurang positif pasti nggak ada, mungkin ada nilai-nilai yang lain. Yang kedua ini, ya, jadi terciptanya kebiasaan. Karena kita atau murid kalau sudah biasa melaksanakan budaya positif, saya yakin nggak akan susah ya, atau nggak akan canggung atau nggak bakal enggan ya untuk melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang baik atau kebiasaan yang positif. Ya, contoh lah, misalkan salah satu contohnya misalkan siswa ketemu guru salaman. Nah, itu salah satu. Ya, setiap siswa harus atau salaman ke gurunya, atau kadang-kadang kalau ke temannya mungkin beda lagi. Tapi kalau ke gurunya mungkin ada salaman atau sapa, ya, ada 5S gitu kan. Nah, itu kan ada budaya positif. Kalau itu sudah kebiasaan, itu akan enak. Sama misalkan contohnya anak datang tepat waktu ke sekolah. Saya yakin kalau dia sudah biasa, nanti ke depannya mungkin setelah lulus pasti udah kebiasaan dia tepat waktu di perusahaannya. Jadi karena kebiasaan, ya, tapi kebiasaan yang baik, ya, makanya ditunggu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik ini, nah nanti ini akan tumbuh karakter-karakter siswa yang baik dari kebiasaan yang baik, makanya akan tumbuh, ya, akan tumbuh karakter yang baik. Nah, tadinya biasanya dia datangnya berapa kali telat, tapi setelah melakukan kebiasaan yang baik akan tumbuh karakter yang baik. Makanya dari rentetan atau alur di sini, nah nanti akan timbul yang terakhir, nah akan menghasilkan, nah ini budaya positif. Makanya budaya positif ini ada alur, ada langkah-langkahnya supaya siswa-siswi kita bisa membiasakan budaya positif. Ya, dan mungkin kedepannya bisa dilaksanakan seperti misalkan membaca surat-surat pendek di awal KBM misalkan. Apalagi itu pokoknya banyak sebenarnya budaya positif yang bisa diterapkan. Ya, sebenarnya saya yakin Bapak Ibu guru sudah melakukannya, tapi belum semua kelas mungkin.
Semua ada kelasnya Bu Martini mungkin sudah melakukannya, tapi kelas A dan B belum. Karena kan kita ada beberapa rumah. Tapi kalau alangkah baiknya kalau semua kelas itu menerapkan, ya. Karena saya yakin banyak beberapa guru juga banyak yang melakukan budaya positif. Jadi tinggal kolaborasinya yang belum, ya, kolaborasinya yang belum. Nah, tinggal makanya biar timbul, nah ini budaya positif. Nanti ada langkah-langkahnya yang mungkin nanti akan lebih jauh lagi, mungkin akan disampaikan sama teman-teman saya, ya. Jadi budaya positif itu, nah, langkah-langkahnya dari sini. Ya, mungkin nanti ada selanjutnya ada keyakinan kelas, ada 3 restitusi dan selanjutnya, ya. Nah, kita berlanjut ke ini. Ya, dari budaya positif maka akan ada timbul nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi nilai-nilai kebajikan itu, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Saya yakin semua Bapak dan Ibu guru pasti punya keinginan atau sifat-sifat menjadi orang baik. Saya yakin semua itu udah ada kodratnya, kita pengen menjadi orang baik. Tapi gimana cara kita menjadi orang baik? Nah, ini juga ada. Jadi nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Jadi yang penting itu dari dalam diri kita sendiri, ya. Dalam diri kita sendiri. Kalau kitanya nggak mau berubah, walaupun dijorokin, digituin, nah, susah. Sama seperti murid kita sebenarnya harus ditimbulkan, harus dituntun, harus dibimbing dari dalam dirinya sendiri dulu. Kalau udah dari diri sendiri dulu, mungkin bisa bertahap. Jadi seseorang itu akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, ini punya maksud tertulis tanpa makna. Jadi hanya ada tulisan gitu. Tapi dianya dalam hatinya itu, saya nggak mau melakukan itu. Nah, itu. Ya, makanya yang terpenting itu dari dalam dirinya sendiri dulu. Jadi kalau udah dari dalam diri sendiri, ya mungkin bisa lanjut. Nah, terus lagi murid-murid pun demikian. Nah, kan ada tulisan murid sama. Kita sama murid sebetulnya di sini ada nilai-nilai kebajikan di kita. Ya, ada nilai-nilai kebajikan. Makanya mereka perlu mendengarkan, memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak menarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Ya, jadi kita kalau membuat peraturan-peraturan itu harus ada nilai-nilai kebajikan di sini. Ya, jadi jangan sampai kita membuat peraturan tapi tidak mengandung ke nilai-nilai kebajikan. Ya, nanti ada caranya gimana itu. Makanya di semua ini, makanya kalau semua peraturan harus menghasilkan nilai-nilai kebajikan. Ya, ada nilai-nilai kebajikan. Ada tujuannya. Contohnya misalkan anak datang ke sekolah tepat waktu. Nah, itu kira-kira nilai kebajikannya apa? Anak datang sekolah tepat waktu, disiplin. Jadi ada nilainya. Ya, bisa juga nanti tanggung jawab. Nah, misalkan kita anak terlambat suruh baca surat-surat pendek misalkan. Menurut kita itu ada nilai kebajikannya enggak? Kalau menurut kita itu ada, ya berarti. Jadi ada nilai yang timbul itu. Ya mungkin kalau dulu-dulu kita, termasuk saya, masih ada cara-cara fisik, ya. Tapi mungkin memang ada nilai kebajikannya, tapi mungkin berkurang.
Ya. Tapi kalau sekarang, nah, nilai apapun peraturan-peraturan di balik itu harus ada nilai-nilai kebajikan. Ya. Jadi kalau udah ada peraturan itu, kalau udah nilai kebajikan, berarti itu bukan hukuman berarti. Tapi kalau nilainya nggak ada kebajikan, berarti itu hukuman. Ya, kita lanjut lagi. Nah, ini. Karena di ini diambil dari profil pelajar Pancasila. Nah, ya, karena sekarang kurikulum merdeka, ya kita fokus ke ada profil pelajar Pancasila di sini, beriman dan bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berbineka global, bergotong royong dan kreatif. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah sering nih dengar nih. Nah, jadi nanti nilai-nilai kebajikan itu bisa diterapkan di tadi peraturan atau keyakinan kelas atau apa yang lain. Ya, makanya fokusnya ini hanya sini. Ya, mungkin nanti akan ada tuh timbul lagi misalkan terampil. Ini kan ada kreatif atau terampil. Terus apa lagi? Nah, itu bisa ditambahkan atau dikurangi. Biasanya kalau kurikulum itu boleh ditambahkan tapi nggak boleh dikurangi. Ya, minimal ditambah nih. Yang kurang apa nih kira-kira? Tapi kalau dikurangin nggak boleh. Ya, sama kan ibu-ibu juga nggak mau dikurangin. Maksudnya jatahnya dikurangin gitu kan. Nah, jadi nggak mau, makanya ditambah. Jadi semua apapun pasti maunya ditambah, nggak mau dikurangin ya. Nah, gitu. Nah, terus lagi kita berlanjut. Nah, ini ya. Jadi tadi semua nilai-nilai budaya positif itu nanti akan ada di sini. Ya, tuh ada kebutuhan dasar manusia, ada keyakinan kelas, ada motivasi dan perilaku manusia, posisi kontrol, segitiga, restitusi. Nah, ini nanti langkah-langkahnya yang ada untuk bisa menjadi budaya di sekolah kita. Yang terakhir ini. Nah, nanti makanya akan timbul disiplin positif dari rangkaian ini nih. Nah, ya, makanya kan dari masa sih kita harus budaya positif itu, nah timbulnya nanti dari sini. Ya, jadi nanti ini akan dijelaskan atau disampaikan oleh teman-teman saya ya lanjutnya, karena saya hanya materinya nggak terlalu banyak ya. Jadi mungkin ada sedikit sebelum berlanjut ke presentasi lain, kalau nggak salah kayak ada, saya lupa ya. Kita lihat, wah nih ada ya, speakingnya hanya diam, duduk, dengarkan dan ambil kesimpulannya ya. Ini tinggal dilihat aja, saya nggak, tadinya mau bergerak-gerak gitu kan, tapi saya lihat pada sarapan ini ya. Nah ya, yang pertama mungkin, nah ini ya, Budi pernah lihat saya punya 4 lilin ya. Direnungkan kita adalah lilin-lilin ini. Ini saya ada 4 lilin nih, berarti saya itu lilin nih, ibaratnya lilin ya, ibaratnya lilin. Nah, jadi 4 lilin ini yang menyala sedikit demi sedikit akan habis ya. Saya yakin, sama saya juga, lama sedikit mungkin motivasi saya akan turun. Supaya nggak turun diapain nih gitu kan. Nah, ini jadi ibarat 4 lilin itu nih ya, 4 lilin nih. Nah, kita lanjut lagi. Nah, jadi suasana begitu sunyi sehingga terdengar percakapan mereka. Bingung kan, masa lilin bisa ngomong gitu? Ya, lilin lagi ngomong-ngomong tuh, ada yang denger. Wah, lilin yang pertama, lilin yang pertama berkata, aku adalah perubahan, namun manusia tak mampu berubah, maka lebih baik aku mematikan diriku saja.
Demikianlah sedemi sedikit lilinnya terus lama-lama pasti akan padam. Ya. Jadi semua sedikit-sedikit. Nah, ada lagi, terlanjut lagi ada lilin yang kedua. Nah, aku adalah kepercayaan. Ya. Sayang, aku tak berguna lagi. Manusia tak mau saling percaya. Untuk itulah tak ada gunanya aku tetap menyala. Gitu selesai bicara, tiupan angin memadamkannya. Lanjut lagi ke lilin ketiga. Aku adalah cinta. Ya, tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya, membenci keluarganya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin itu yang ketiga. Berarti ada satu lilin lagi yang belum mati. Waduh, lewat nih. Nah, ya. Jadi lilin keempat. Ya. Lilin keempat dengan terharu berkata, jangan takut dan jangan menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyala ketiga lilin itu. Jadi tadi lilin keempat berarti harapan. Ya, lilin keempat berarti harapan. Terus balik lagi nih. Salah dulu. Nah, tadi kebalik ya. Tak terduga seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin itu telah padam. Karena takut akan kegelapan itu, ia berkata, apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan. Lalu ia menangis bersedu-sedu. Nah, ini. Nah, dari mata bersinar sang anak mengambil lilin harapan itu dan menyalakan ketiga lilin tersebut, sehingga lilin itu menyala semua. Ya, jadi lilin itu menyala semua. Nah, apa yang terjadi? Pernahkah mati? Hanyalah, jadi harapan itu tidak akan pernah mati. Ya, jadi harapan kita itu tidak akan pernah mati. Nah, yang tidak dalam, jadi tidak akan mati. Jadi yang mati, nah ini, ya. Jadi terakhir, ya masing-masing kita semoga dapat menjadi alat seperti sang anak tersebut, yang dapat dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali cinta, saling percaya dan perubahan dengan harapannya. Nah, ya, jadi dari kesimpulan ini apa Bapak Ibu? Ya, dari kesimpulan ini apa tadi? Nah, mungkin kalau saya menganggap, saya misalkan sudah drop nih. Wah, nggak taunya ada datang Pak Nurmawan. Pak gimana, semangat, lanjutkan. Jangan kendor. Nah, berarti itu menyalahkan harapan saya. Tadi harapan saya pengen merubah, misalkan sekolahnya lebih baik, tahu-tahu drop tuh. Mungkin dengan alasan dia aja, yang lain aja cuek dan cuek, yang lain aja begitu aja. Gak taunya datang Pak Nurmawan, jangan Pak gimana, semangat terus. Nah, jadi minimal kita punya harapan, ya, punya harapan supaya kedepannya sekolahannya kita lebih baik, ya. Nah, ini lebih baik. Kebetulan saya menemukan pas semalam jam 2 malam baru ketemu nih. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi motivasi buat kita ke depan, bisa langkah lebih baik ke depan, bisa memajukan SMK 1 Cikarang Utara lebih menuju budaya positif.
Ya, mungkin itu saja. Sekian dari saya, mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Pak Jamal. Assalamualaikum. Yuk masuk. Ya, silakan duduk. Ya, terima kasih Pak. Yuk. Anom, saya dapat laporan dari wali kelas kamu. Kamu itu masih ada nilai KKM yang belum selesai, apalagi produktif. Ya Pak, saya minta maaf karena masih ada nilai produktif yang belum KKM Pak. Seingat kamu, ada berapa pelajaran nilai yang belum KKM? Ada 3 mata pelajaran Pak. Oh, kalau nilai kamu masih ada yang belum KKM, apalagi pelajaran produktif, kamu kan sudah tahu konsekuensinya apa. Ya Pak, tidak naik kelas. Oh, ya baiklah Nom. Ya Pak. Buat kesalahan manusiawi. Setiap orang pasti akan membuat kesalahan di hidupnya. Tugas kita yang terpenting yaitu kita belajar dari kesalahan tersebut dan memperbaikinya, karena jika kesalahan itu dilakukan berulang-ulang maka menimbulkan kebiasaan yang tidak baik. Ya Pak. Kalau begitu, mari kita cari solusinya bersama-sama supaya kamu bisa memperbaiki nilai yang belum KKM. Ya Pak. Anom, nilai kamu masih banyak di bawah KKM. Apakah ada masalah dengan kamu? Ya Pak, habisnya saya susah, pembelajaran bikin pusing. Jadi saya malas mengerjakan. Padahal saya tahu itu kewajiban sebagai pembelajaran. Pernahkah guru mata pelajaran atau wali kelas kamu memberitahukan kamu bahwa nilai kamu masih ada di bawah KKM? Sering Pak. Oh, kamu pasti bisa memperbaiki nilai kamu sebelum ulangan akhir semester. Asal kamu mau berusaha dan meyakini diri kamu bisa melakukan, pasti kamu bisa. Nah, kira-kira apa yang harus dirubah agar kamu bisa menyelesaikan nilai-nilai kamu yang belum KKM? Saya akan semangat Pak agar bisa naik kelas. Saya akan mengerjakan dan memperbaiki yang diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Saya akan mengerjakan dengan tepat waktu. Oke, baiklah. Sekarang kan kamu sudah ketemu solusinya. Nah, menurut kamu apa saja yang harus kamu utamakan di dalam diri kamu, Anom? Saya belum bisa mandiri Pak, bertanggung jawab dan disiplin Pak. Baiklah, alhamdulillah. Kalau begitu, kamu harus merubah hal-hal yang belum baik menjadi baik. Merubah pola hidup kamu yang selama ini membuat kamu sering kali melakukan kesalahan. Mungkin kamu bisa memulainya dengan membuat jadwal kegiatan kamu sehari-hari. Baik Pak, terima kasih atas saran Bapak. Saya akan mencoba lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam belajar. Sekali lagi saya meminta maaf Pak atas kesalahan yang saya sering lakuin Pak. Ya, sudah. Sekarang kamu masuk kelas. Lanjutkan pelajaran kamu sampai jangan lupa perbaiki nilai kamu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, silakan kamu kembali ke kelas. Ya, masuk. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk, Ahmad. Ya, Ahmad. Kamu kenapa? Sepertinya hari ini kamu tidak semangat. Kamu sudah cuci muka? Sudah Pak, tidak apa-apa. Ahmad, pada saat pelajaran matematika, Bapak mendapatkan laporan dari Ibu Neneng. Kalau kamu itu sering tertidur pada pelajaran matematika. Bukankah Ahmad pernah cerita
Bapak di kelas, Ahmad itu senang kalau Bu Neneng itu menjelaskan interval tentang matematika. Iya Pak, tadi saya sempat tertidur ketika pelajaran Bu Neneng karena saya membantu ibu saya menyiapkan dagangannya sampai larut malam Pak, sehingga saya tidak bisa menahan rasa ngantuk ketika pembelajaran Bu Neneng. Orang tua Ahmad pasti bangga sekali memiliki anak seperti Ahmad, karena membantu orang tua merupakan kewajiban kita, sama seperti saya. Dulu juga saya sering membantu orang tua. Sikap seperti ini harus dipertahankan, tetapi Ahmad harus bisa membagi waktu antara membantu orang tua dan sekolah, karena sekolah itu penting buat masa depan kamu. Biasanya jualan sampai jam berapa, Ahmad? Kok bisa sampai larut malam? Orang tua saya berjualan di pagi hari, ibu biasanya buka jam 5. Tetapi memang saat ini ada pesanan yang lumayan banyak, jadinya saya membantu ibu saya menyiapkan pesanan dan baru tidur jam 2 pagi, lalu bangun jam 5 pagi untuk membantu orang tua membawa dagangannya. Ahmad, anak yang baik, tidak akan menyalahkan Ahmad karena Ahmad tertidur di kelas ketika pembelajaran. Jadi di sini kita mencari solusinya bersama-sama agar kegiatan tersebut jangan sampai menghambat sekolah kamu. Iya Pak, saya minta maaf ya Pak. Ahmad pernah ingat, kita kan pernah membuat keyakinan kelas bersama-sama. Kira-kira yang Ahmad lakukan sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas kita? Kira-kira nilai apa yang Ahmad belum tunjukkan? Iya, ibu saya akan berusaha memperbaiki kesalahan saya. Apakah Ahmad bersedia memulai perbaikan? Saya akan minta maaf pada ibu Neneng dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan itu lagi. Saya juga akan mengatur waktu saya dengan baik antara membantu orang tua saya dengan sekolah saya, sehingga saya tidak tertidur di kelas lagi ketika pembelajaran dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih Ahmad. Kamu mau belajar menjadi orang yang bertanggung jawab dan bisa menemukan solusi dari permasalahan sendiri. Bapak mendoakan semoga nanti kamu menjadi orang yang sukses. Amin. Terima kasih Pak. Sekali lagi maaf atas sikap yang saya lakukan ya Pak. Saya janji tidak akan mengulangi kembali. Ya Ahmad, ya sudah, sebentar lagi waktunya mau pulang sekolah. Kembali ke kelas kamu, siap-siap untuk pulang. Baik Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, memiliki anak yang dapat mengontrol diri dengan baik dan bertanggung jawab adalah impian kita semua. Disiplin positif adalah salah satu metode yang bisa dipakai untuk mewujudkannya. Inti dari disiplin positif di lingkup pendidikan adalah pendekatan untuk mendidik dan membina peserta didik yang bertumpu pada upaya membangun pemikiran dan perilaku positif, di mana dalam pelaksanaannya ada kebebasan dan aturan yang disepakati. Saat berdialog dengan para pendidik, hampir seluruhnya punya kesamaan, pernah mengalami terlambat ke sekolah, tidak mengerjakan PR, bolos, berkelahi, dan berperilaku tidak tepat lainnya. Akibatnya, mereka mendapat hukuman seperti membersihkan ruangan kelas, lari keliling lapangan, dipukul, dicubit telinganya, dipermalukan, dan lain sebagainya. Pengalaman tersebut kemudian tanpa disadari diterapkan kembali pada anak didiknya. Kemudian, hal ini akan terus berulang, diwariskan dari generasi ke generasi. Hukuman
pada umumnya menyebabkan rasa sakit secara fisik, emosional, atau bahkan keduanya. Istilah corporal punishment meliputi hukuman fisik dan non-fisik yang bertujuan menyakiti atau menimbulkan rasa tidak nyaman. Contoh hukuman fisik, memukul, menampar, dan menendang. Sedangkan hukuman non-fisik diantaranya meremehkan, menghina, atau mengancam. Apakah setiap perilaku anak yang tidak tepat harus selalu direspon dengan hukuman? Disinilah pentingnya bagi kita memahami tahap perkembangan anak agar dapat merespon perilaku mereka dengan tepat. Setiap anak memiliki kecepatan pertumbuhan yang berbeda-beda. Sangat penting bagi pendidik untuk memahami dengan baik konsep tumbuh kembang anak agar dapat memegangnya sebagai prinsip dasar proses mendidik. Anak usia balita biasanya senang berlarian. Sementara anak usia sekolah dasar cenderung lebih mempercayai guru dan teman-temannya. Kemudian anak SMP yang ada di masa pubertas senang mencoba hal baru dan sedang mengembangkan identitasnya. Apa yang dilihat dan didengar secara terus-menerus akan menjadi keyakinan bagi mereka dan sekaligus membentuk ekspresi serta perilakunya. Lalu, bagaimana mengatasi konflik ketika perilaku anak tidak sesuai dengan harapan orang dewasa? Konsekuensi logis di dalam disiplin positiflah jawabannya. Konsekuensi logis adalah konsep paling dasar dalam logika. Dalam pendidikan, konsekuensi logis fokus pada solusi. Anak akan diajari mentaati aturan atas dasar kesadaran dan tanggung jawab. Anak juga mendapat penjelasan mengenai konsekuensi tindakan dan empati. Ada 2 syarat kondisi dan 4 prinsip dalam penerapan konsekuensi logis. 2 syarat kondisinya yaitu membangun koneksi sebelum mengoreksi perilaku dan selalu bertanya, bukan menasehati. Kemudian 4 prinsipnya adalah 1. Beralasan. 2. Berkaitan. 3. Menghargai. 4. Membantu. Dengan arahan konsekuensi logis ini, pendidik tetap harus secara konsisten memberi dukungan yang positif kepada peserta didik. Merasakan pujian dan cinta dari orang lain seperti guru, orang tua, dan teman-teman membuat anak terdorong untuk berperilaku baik dan positif. Kalimat seperti, "Saya telah melihat kerja kerasmu. Saya percaya bahwa kamu dapat melakukan yang lebih baik ke depannya." Semangat seperti itu tentu akan sangat berarti bagi mereka. Beberapa hal yang perlu diperhatikan saat memberikan dorongan positif diantaranya, mata dan nada suara kita sangat penting dalam menyampaikan pesan. Hindari membandingkan anak, fokuslah pada kekuatan dan perilaku positif mereka. Dan ajaklah anak untuk melihat kesalahan sebagai salah satu proses belajar. Beberapa prinsip dasar dapat digunakan dalam pelaksanaan disiplin positif sehari-hari. Di antaranya yaitu, pastikan kita selalu mendengarkan sebelum memberikan pendapat atau keputusan. Bedakan antara perilaku dengan kepribadian anak. Kembangkan rasa saling menghargai. Jangan sungkan memberikan dorongan atau pujian. Dan pastinya, gunakan konsekuensi logis dalam mengatasi perilaku anak. Semua upaya yang kita lakukan bertujuan untuk membuat lingkungan berkembang dan belajar yang inklusif, aman, dan nyaman bagi anak. Situasi kondusif diharapkan dapat mendorong mereka mencapai prestasi yang setinggi-tingginya. Pendekatan disiplin positif sejauh ini telah menjadi metode yang mendukung agar anak dapat bertumbuh sesuai dengan potensinya dan membuat mereka dengan penuh kesadaran mengerti makna tanggung jawab atas pilihannya.
Ya, Bapak Ibu, tadi sudah kita dengarkan dari beberapa TGP SMK 1 Cikarang Utara. Ya, kita sudah di akhir acara. Sebelum saya tutup, kita berdoa dulu. Kami persilakan Pak Nur Fadilah untuk memimpin doa. Kami persilakan. Sini aja Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke penutup atau doa, mungkin pertama kita mengucapkan terima kasih kepada CGP yang telah memberikan atau mengajak kami, tentunya mudah-mudahan kita bisa menjadi guru. Kalau dalam bahasa Sunda, guru itu adalah digugu dan ditiru. Jadi semua yang kita lakukan itu pasti digugu dan ditiru oleh anak-anak kita. Mudah-mudahan kita bisa memberikan yang terbaik dan juga bisa betul-betul melayani siswa-siswi. Dan mudah-mudahan semua ilmu yang hari ini kita dapatkan, mudah-mudahan kita bisa terapkan bersama-sama meskipun mungkin secara perlahan-lahan untuk perbaikan diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa durina wa maulana Muhammad wa salim wa radallahu tabarak ta'an kulli sahabatina rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'il syayat wa tarfauna biha indaka la darajat wa tubaliguna biha aqsal ghayat min jami'il khairati wa fil hayati wa badal mamat innahu syami'un qaribun mujibud du'ati ya qadiyal hajat. Allahumma inna ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma gfir lana dunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sigara wal jamil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma iftah lana wa abwabal khair wa abwabal barakah wa abwaban ni'mah wa abwabal rizki wa abwabal quwah wa abwabas sihah wa abwabas salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wal afiyatan fil jasad wa zatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun warj'alna muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tujina yaumal qiyamah innaka la tuliful mi'ad, innaka la tuliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup, saya sebagai MC dan moderator ada pantun penutup dari saya. Main bola di kota Bekasi, mainnya pakai seragam Upin Ipin. Saya cukupkan sekian, terima kasih. Kalau ada salah kata mohon dimaafin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.